dahulu. Silakan Ibu kelas pimpin doanya. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Sebelumnya, barangkali masih ada sampah di sekeliling kalian, nanti diambil ya, kemudian dimasukkan ke kolong dulu. Ya, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Muzaki, Firdaus Bukhari, Hilda, Lina, Zelika. Supaya kalian ya, tetap berkonsentrasi pada pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan berikan speaking supaya kalian tetap konsentrasi ya. Saya contohkan, jadi tepuk 1, tepuk 3, 2, jangan tepuk karena tidak ada kata tepuknya ya. Tepuk 2, tepuk 1, 2, tepuk 3, 2, 1. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mengulas dan menerangkan tentang materi kurban dan akikah ya. Sebelumnya ada yang masih ingat tidak pembelajaran pada minggu kemarin? Minggu kemarin pembelajaran tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang infak, sedekah, hibah, wakaf, dan hadiah. Terus beri tepuk tangan. Ada yang ingat ya pembelajaran pada minggu kemarin ya. Yaitu tentang yang pertama tentang apa? Sedekah, terus infak, hadiah, hibah, dan wakaf ya. Ada yang tahu pengertian dari hadiah? Coba, Cung. Hadiah, ayo. Hadiah adalah pemberian sesuatu yang bermanfaat dari seseorang kepada orang lain sebagai penghormatan tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharap gantinya, semata untuk mencari ridho Allah. Ini pembelajaran pada hari ini tentang hewan kurban dan akikah ya. Saya akan tampilkan materi dari hewan kurban dan akikah. Silakan kalian perhatikan ya layar. Itu ada PowerPoint tentang kurban dan akikah. Sebelum pembelajaran kurban dan akikah, kalian tahu saya bacakan terlebih dahulu capaian pembelajaran pada pagi hari ini. Itu peserta didik terbiasa melakukan ibadah yang memiliki dimensi sosial ya. Nanti berupa kurban, akikah sesuai syarat dan rukun disertai dengan analisis dalil hikmah tasyriknya sehingga semakin mantap keyakinan menjalankan agama sebagai apresiasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini supaya kalian nanti ya pada pagi hari ini akan memiliki apa? Pemahaman mengenai yang pertama, memahami ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah, menghayati nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban dan akikah, serta mengamalkan sikap peduli, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Silakan amati gambar ya di layar. Ya. Unta, kerbau, domba, dan kambing. Ini wajah domba ini. Nah, kambing ya, kambing kacang Pak ya. Terus ini di bawah ini awak. Proses apa ini? Kira-kira penyembelihan akikah atau kurban? Kurban ya, dilihat saja ya, hewannya besar ya. Hewan apa ini? Sapi. Perhatikan. Jadi pengertian dan hukum kurban ya. Materi yang pertama. Jadi pengertian kurban. Ayo Mas Firdaus coba dibaca. Kurban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata koroba, berarti dekat. Terus Sedang menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih
dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban sesuai dengan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Al-ayat. Jadi yang dimaksud di dalam ayat sini yaitu lafaz wanharnya. Fasholli li rabbika wanhar. Setelah kalian sholat, ini sholatnya sholat Idul Adha, wanhar kemudian menyembelihlah. Di sini hukumnya di sini diambil dari ayat di atas sehingga hukum berkurban ini secara menurut ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama hukumnya sunnah muakkad. Ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ya, dengan dasar dalil berupa hadis Nabi yang berbunyi umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum ya, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Dari hadis tersebut hanya diambil benang merah bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah. Terus ada yang berpendapat ya hukum kurban itu hukumnya wajib ya, tapi di situ dengan alasan ya syarat kurban tersebut diniati untuk nazar. Contohnya kalian nanti setelah puas kemudian mendapatkan nilai bagus, kemudian naik kelas, kemudian nazar, saya kalau naik kelas akan berkurban. Nah, kalian ketika pas hari raya kurban menyembelihnya itu hukumnya apa? Wajib karena nazar. Sudah jelas ya paham ya? Alhamdulillah paham. Selanjutnya ya, untuk kalian membuktikan kalian sudah jelas paham ya, Pak akan bagi kalian 4 kelompok untuk berdiskusi mengenai ketentuan kurban dan akikah ya. Diskusi saya beri waktu ya 10 menit. Sudah selesai? Silakan masing-masing kelompok yang ada yang mewakili maju presentasi menyampaikan hasil dari diskusi kalian ya. Yang pertama kelompok 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran tadi yang dimana kita membahas tema tentang kurban dan akikah, di sini saya berdiskusi kepada teman-teman kelompok saya. Kami dari anggota kelompok 4 yang beranggotakan 1 Abimanyu Setiawan, 2 Ahmad Musaki, 3 Firdaus Bukhari, 4 Muhammad Fahri. Di sini saya akan menerangkan apa itu hukum kurban dan hukum akikah menurut para ulama. Menurut para ulama, hukum kurban itu diartikan sebagai sunnah muakkad
yang dimana sunnah ini dianjurkan kepada tiap-tiap kaum muslimin. Yang kedua, hukum akikoh menurut para ulama. Di sini hukum akikoh berhukum sunnah, yaitu dimana dilakukan kepada bayi laki-laki dan perempuan yang baru lahir, yang dimana dilakukan pada 7 hari setelah kelahiran bayi. Ini dari hukum akikoh menurut para ulama kita ambil istidlal dari hadis kullu gulamin murtahinun bi akikotihi al-hadis. Ya, itu sekian dari kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan? Sudah paham ya? Insyaallah sudah paham. Beri tepuk tangan. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, ada yang bisa menyimpulkan silakan. Mbak. Materi tadi kurban akikoh, kurban artinya dekat, terus kurban itu senomakan, terus dari waktu dan tempat penyembelihan kurban artinya setelah selesai salat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Ketentuan hewan kurban, untuk kurban itu menggunakan hewan sapi, kerbau, onta, domba ataupun kambing. Pemanfaatan daging kurban dibagikan dalam keadaan daging masih mentah. Dalam akikoh artinya penyembelihan daging untuk tanda bersyukur kelahiran bayi dengan disertai pencukuran rambut. Hukum akikoh sunnah bagi orang tua. Jenis dan syarat hewan akikoh: untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Waktu penyembelihannya hari ke-7 setelah kelahiran anak ataupun hari penglipatan. Setelah kalian berdiskusi dan menghasilkan apa yang kalian telah didiskusikan, sekarang ada lembar kerja mandiri. Silakan kerjakan masing-masing siswa untuk mengerjakan daripada tugas ini ya. 5 lembar dikerjakan dari sekarang ya. Saya kasih waktu 5 menit. Pada pagi hari ini kita telah ya membahas tentang hewan kurban dan akikoh. Saya tanya, pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan tidak? Ya, sangat menyenangkan. Ya. Untuk materi pembelajaran yang akan datang kita akan membahas mengenai haji dan umroh. Ya. Jika kalian sebelum belajar di rumah belajar terlebih dahulu baca modul dan LKS-nya ataupun referensi dari sumber lain supaya pas pembelajaran nanti kalian juga siap. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa, semoga apa yang telah kita lakukan ya pada pembelajaran pada pagi ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.